Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas besar elektronika daya akan menjelaskan salah satu materi dari materi perkuliahan, yaitu adalah DC-DC converter tipe switching. Di mana kelompoknya adalah saya, Aditya Pratama Putro, Bimo Sekti Wicakno, dan Estor. Baik, kita mulai saja untuk bagian pertama, yaitu adalah pendahuluan. Jadi pengubah daya DC to DC, tipe switching atau dikenal juga dengan sebutan DC support, dimanfaatkan terutama untuk penyediaan tegangan keluaran DC yang bervariasi besarannya sesuai dengan permintaan pada beban. Daya masukan dari proses DC to DC tersebut adalah berasal dari sumber daya DC yang biasanya memiliki tegangan masukan yang besar. Oke, selanjutnya untuk dasar teori. Nah, ini adalah persamaan umum dari DC to DC converter tipe switching, yaitu adalah daya masukan adalah sama dengan daya keluaran ditambah daya yang hilang, daya losses. Jadi konverter DC to DC berlaku seperti halnya trafo atau transformer yang mengubah tegangan AC tertentu ke tegangan AC yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tidak ada peningkatan ataupun pengurangan daya masukan selama pengkonversian bentuk energi listriknya. Lalu tipe pertama kita akan membahas tentang buck converter. Konverter jenis ini merupakan konverter penurunan tegangan yang mengkonversikan tegangan masukan DC menjadi tegangan DC lainnya yang lebih rendah. Seperti terlihat pada gambar, rangkaian ini terdiri atas satu saklar aktif atau MOSFET, satu saklar pasif yaitu adalah dioda, dan juga kapasitor dan induktor yang tipis, induktor sebagai tapis keluaran. Oke, untuk selanjutnya akan dilakukan oleh Estor. Silakan. Saya akan melanjutkan cara membaca tegangan rata-ratanya untuk buck converter. Untuk tegangan kerja yang rendah, saklar pasif dioda sering diganti dengan saklar aktif MOSFET sehingga susut daya pada saklar bisa dikurangi. Apabila menggunakan dua saklar aktif, kedua saklar ini akan bekerja secara bergantian dan hanya ada satu saklar yang menutup setiap saat. Nilai rata-rata tegangan keluaran konverter sebanding dengan rasio antara waktu penutup saklar terhadap periode penyaklarannya. Biasanya nilai faktor daya ini tidak lebih kecil dari 0,2 karena jika di bawah 0,2 akan menyebabkan efisiensi konverter menurun. Untuk rasio yang sangat tinggi biasanya digunakan DC to DC yang terisolasi atau topologi yang dilengkapi dengan trafo. Untuk analisis riak arusnya, keluaran yang diperlukan untuk bisa mendesain tapis atau filter keluaran konverter DC to DC. Dari persamaan ini terlihat bahwa untuk mendapatkan riak arus keluaran konverter buck yang kecil diperlukan induktor yang nilainya akan semakin kecil dan dengan meningkatkan frekuensi penyaklaran. Riak arus keluaran konverter DC to DC akan bernilai maksimum apabila konverter bekerja pada duty cycle 0,5. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Bimo Sekti. Ya, untuk bus converter itu berfungsi untuk menghasilkan tegangan keluaran yang lebih tinggi dibanding tegangan masukannya, atau biasa disebut dengan konverter penaik tegangan. Konverter ini banyak dimanfaatkan untuk aplikasi pembangkit listrik tenaga surya dan turbin angin. Komponen utamanya terdiri atas MOSFET, dioda, induktor, dan kapasitor. Jika saklar MOSFET pada kondisi tertutup, arus akan mengalir ke induktor, sehingga menyebabkan energi yang tersimpan di induktor naik. Saat saklar MOSFET terbuka, arus induktor ini akan mengalir menuju beban melewati dioda, sehingga energi yang tersimpan di induktor akan turun. Rasio antara tegangan keluaran dan tegangan masukan konverter sebanding dengan rasio antara periode penyaklaran dan waktu pembukaan saklar. Keunggulan dari konverter bus adalah mampu menghasilkan arus masukan yang tertinggi. Seperti ini persamaan umum bus converter bisa dilihat. Nah, ini untuk buck bus atau chip converter. Cara lain untuk mengkombinasikan metode buck dan bus dapat dilihat pada gambar ini.
dikenal dengan nama bus buck atau cup. Seperti halnya metode bagus, tegangan keluaran yang dihasilkan dapat diatur menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari tegangan masukan. Persamaan tegangan yang berlaku pada CCM pun sama dengan buck boost. Metode cup juga digunakan pada aplikasi yang memerlukan pembalikan tegangan tanpa transformer. Namun dengan kelebihan tingkat ripple yang rendah pada arus masukan maupun arus keluaran. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.